Minasan ohayo. Ini video sebelumnya yang mengenai Jiko Sokai untuk pemula Tokutegi no. Buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang interview bagi pemula yang mungkin masih bingung. Pada saat interview nanti apa aja sih pertanyaan yang ditanyakan dan harus menjawabnya seperti apa. Jadi tetap gambari masyo ya buat kalian yang pemula meskipun berat. Tapi saya doakan semoga lancar proses ke Jepangnya. Yuk kita simak. Nah, untuk pertanyaan dari interview, biasanya sih yang ditanyakan ya macam-macam ya, tergantung user penerimanya gitu. Mungkin nanti yang sering ditanyakan ya tujuan kalian ke Jepang. Kan udah tuh di Jiko Sokai kalian sampaikan, ya nggak apa-apa, dijawab aja ya, tujuan saya ini gitu. Terus karena kamu tadi misalnya kamu udah punya pengalaman kerja di pabrik makanan di Indonesia, mungkin itu nanti akan menjadi poin pertanyaan buat mereka gitu loh. Jadi silahkan disiapkan jawabannya gitu. Ceritakan kalau dulu saya di Indonesia itu kerja di pabrik roti ini dan pekerjaan saya sebagai apa, itu nanti bisa kalian jelaskan singkat menggunakan bahasa Jepang. Ya belajar pastinya ya supaya bisa. Nah nanti mungkin pertanyaan lainnya itu misalnya level Jepang kalian itu di N berapa, lalu kalian tahu nggak perbedaan antara Tokutegi no dan magang itu apa? Biasa seperti ini juga. Nanti di perusahaan saya itu banyak orang asing, orang dari negara lain, ada Vietnamu, Vietnam, ada Chugoku. Itu gimana kalian bisa bergaul nggak? Bisa membaur satu sama lain apa enggak? Biasanya sih hal-hal yang seperti itu ditanyakan gitu kan. Terus apalagi ya, misalnya nanti ada senior kalian, orang Indonesia misalnya, dan senior kalian itu lebih muda di sana gitu, lebih muda daripada kalian. Nah, sikap kalian seperti apa nanti di sana, biasanya seperti itu sih. Atau misalnya pekerjaan kalian itu tipe orang yang seperti apa, sebagai leader, pemimpin atau follower, biasanya sih ada sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu di Jepang pengen pergi kemana atau pengen mencoba apain, itu sih ada. Nah, untuk detail interview itu aku udah upload ya di video-video contoh Jiko Sokai dan interview untuk Tokutegi no. Mungkin hampir sama sih. Jadi kalau sesi wawancara itu kan ibaratnya tergantung perusahaan Jepangnya mau menanyakan apa, tapi kurang lebih pertanyaannya ya seputar itu gitu. Jadi ibaratnya untuk apa sih kamu mau ke Jepang gitu kan intinya. Dan nanti pasti kalian dikasih kesempatan untuk Kikitai koto ga arimasu ka? Ada yang ingin kalian tanyakan. Nah, ini kesempatan untuk pemula. Jadi kalian benar-benar harus lebih aktif bertanya. Ya berhubung kalian pemula kan, yang tidak tahu seluk-beluk di Jepang seperti apa, kerjaan di Jepangnya seperti apa. Misalnya kalian nanya, zangyo ga arimasu ka? Ada lembur kah? Lantas apa to kara kaisa made dono gurai kakarimasu ka, doyatte ikimasu ka gitu. Terus juga misalnya pertanyaan yang shigoto wa shifto ga arimasu ka, karena di pabrik makanan kan biasanya ada shiftnya atau enggak. Terus dono shouhin ga sukurimasu ka. Jadi intinya kalian aktif bertanya dan lebih kepo gitu loh, di sana itu pabriknya ngolah apaan ya, terus menggunakan mesin atau enggak misalnya. Lantas di apartemennya itu disediakan fasilitas apa aja. Jadi ketika kalian bertanya dan lebih kepo, itu saya rasa menambah nilai plus kalian, karena jadi di sini kalian kini naru gitu loh, penasaran, oh di perusahaan dia apa aja ya yang dikerjakan. Jadi terlihat kalian itu lebih antusias. Jadi alangkah baiknya kalau dia sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan tanya sedetail mungkin mengenai gaji. Biasanya Tokutegi no itu udah di share duluan ya, nanti gaji kita kamu per jam segini, terus nanti dapat fasilitas apa aja, biasanya itu udah dikasih. Tapi kalau misalnya enggak pun kalian boleh menanyakan. Itu sah-sah aja, karena ya bekerja kan, mau kerja nyari duit, jadi harus jelas, jangan sampai nanti udah setibanya di Jepang banyak penyesalan yang terjadi. Oh ternyata apartemennya sempit ya, nggak sesuai dengan ekspektasiku. Oh ternyata di sini gajinya kok sedikit gitu. Jadi nggak masalah sih kalau menurutku untuk menanyakan hal
Dan kalau udah ditanya Kikitai koto ga arimasu ka, ya kalau bisa pertanyaan kalian yang berbobot, jangan yang basa-basi kayak cuman di Jepang itu dingin nggak atau apa, jangan seperti itu. Intinya ya seperti itu tadi, contoh pertanyaan yang bisa kalian ajukan. Jadi sebisa mungkin kalian harus belajar menyiapkan pertanyaan yang tepat kalau bisa mengenai tentang pekerjaan. Jadi ketika ada Kikitai koto ga arimasu ka, jangan ie arimasen. Nanti kalian terlihat kayak nggak bersemangat gitu loh untuk ikut interview, bukan itu, untuk melamar kerja di tempat beliau, perusahaan Jepang ya maksudnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang ingin kalian tanyakan, guys, sebisa mungkin kalian lebih kepo dan lebih aktif aja. Yang jelas jangan pertanyaan basa-basi ya. Yang lebih bagusnya nih shigoto no koto no houga ii to omoimasu yo. So guys, itu tadi video yang bisa saya sharing ya. Semoga buat pemula yang ingin mengejar visa Tokutegino, saya tahu itu sulit buat kalian, tapi jangan menyerah, tetap semangat dan berusaha, berdoa juga jangan lupa, dan semoga videonya ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.